Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Dipayani, NPM 1733121120. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis linear berganda. Saya melakukan penelitian tentang biaya distribusi dan biaya produksi terhadap harga pada suatu perusahaan baju kaos. Di sini saya menggunakan 10 sampel. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen Y adalah harga, sedangkan variabel independen yaitu biaya produksi atau X1 dan biaya distribusi atau X2 dengan uraian sampel sebagai berikut. Yang pertama, saya melakukan uji deskriptif. Yang pertama, cara untuk melakukan uji deskriptif, yang pertama, buka program SPSS. Selanjutnya, setelah program SPSS telah dibuka, klik variable view. Di variable view, kita tambahkan pada name baris pertama, kita ketik biaya produksi, dan pada label kita sama juga ketik biaya produksi. Yang untuk name baris kedua, kita ketik biaya distribusi, dan pada label kita sama tambahkan biaya distribusi. Dan pada name baris ketiga, kita ketik harga, dan label sama kita ketik harga. Untuk measurenya, kita ganti menjadi skill. Dan untuk kolom yang lainnya diabaikan atau isiannya default. Dengan hasil pengisian sebagai berikut. Yang keempat, kita klik data view, selanjutnya kita isikan data yang telah kita buat tadi. Yang pertama, yang 10 sampel itu, setelah itu, yang kelima, kita klik analis, kita pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul kotak deskriptif. Setelah memilih alat analisis, maka akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Yang ketujuh, pada dialog deskriptif kita masukkan biaya produksi, biaya distribusi, dan harga ke kotak variabel S. Selanjutnya, kita klik option dan centang pada kurtosis dan squareness. Selanjutnya, kita langsung klik continue dan OK. Maka hasil input deskriptif didapat sebagai berikut. Untuk interpretasi hasil output yang pertama, yaitu berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 10 sampel. Nilai minimum harga yang merupakan variabel dependen sebesar 7 juta rupiah, nilai maksimal sebesar 16 juta dengan rata-rata sebesar 10 juta 600. Dan standar deviasi sebesar 2.951.459 rupiah. Dan variabel independen, yaitu biaya produksi berjumlah 10 sampel dengan nilai minimum sebesar 5 juta dan nilai maksimal sebesar 15 juta. Dengan rata-rata sebesar 9.200.000 dan standar deviasi sebesar 3.047.767. Yang selanjutnya, variabel independen biaya distribusi berjumlah 10 sampel dengan nilai minimum sebesar 150.000 dan nilai maksimal sebesar 550.000 dengan rata-rata 340.000 dan standar deviasi sebesar 119.721. Yang kedua, saya melakukan uji asumsi klasik. Pada sampel ini, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas tidak saya uji karena yang pertama, uji multikolinearitas pada sampel ini tidak terjadi kolerasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Sedangkan untuk uji autokorelasi pada sampel ini tidak terjadi karena DL lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada DU, atau artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Dan untuk uji heteroskedastisitas tidak saya uji karena tidak terjadi heteroskedastisitas pada sampel ini. Saya akan menguji dengan uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita sama buka program SPSS terlebih dahulu, lalu klik variable view. Buatlah pada kolom
NIM baris pertama yaitu X1 dan pada label kita ketik biaya produksi. Dan yang kedua, pada NIM baris kedua kita ketik X2 dan pada label kita ketik biaya distribusi. Dan pada NIM baris ketiga ketik Y dan pada label kita ubah menjadi harga. Measure-nya kita ganti menjadi skill dan untuk kolom lainnya bisa dihiraukan atau isiannya default. Hasil pengisiannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya, klik data view. Sama seperti yang pertama, kita tambahkan data yang telah kita buat tadi. Lalu klik analysis, regression, dan pilih linear. Selanjutnya, kita setelah memilih alat analisis, maka akan terbuka dialog sebagai berikut. Yaitu pada dialog linear regression, masukkan biaya produksi dan biaya distribusi ke kotak independen. Kemudian, variabel harga masukkan ke kotak dependen. Setelah itu, klik plots dan centang pada histogram probability plot. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik tombol continue dan OK. Akan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari uji normalitas, didapat dilihat bahwa tampilan grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini didukung dengan gambar pada normality probability plot dengan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penyebaran mengikuti normal atau memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, kita akan menguji analisis linear berganda. Untuk pengujian analisis linear berganda, langkah 1 sampai langkah 7 dengan sama dengan langkah-langkah pengujian normalitas yang tadi. Setelah kita memasukkan data yang tadi, kita klik plot, yang sekarang kita klik statistik. Akan muncul kotak linear regression statistik. Lalu beri centang pada Darwin-Waston dan Case-Wise diagnosis, kemudian klik continue dan akan kembali ke halaman sebelumnya. Setelah itu, kembali kita klik plot, akan terlihat kotak dialog linear regression plot. Setelah itu kita masukkan SRESID ke kotak Y dan ZPRED kita masukkan ke kotak X. Lalu beri centang pada histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue dan OK, maka hasilnya akan didapat sebagai berikut. Berdasarkan hasil olahan data tadi, kita peroleh konstanta sebesar 1.802.175,391. Koefisien biaya produksi yaitu 1,023, koefisien biaya distribusi 1,808, sehingga persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y-aksen sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y-aksen sama dengan 1,1.802.175,391 ditambah 1,023 ditambah 1,808x2. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan. Yang pertama, konstanta sebesar 1.802.175,391 artinya jika biaya produksi X1, biaya produksi X2 nilainya adalah 0, maka nilai Y adalah 1.802.175,391. Yang kedua, B, koefisien regresi variabel biaya produksi X1 sebesar 1,023
Artinya, jika biaya produksi X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka harga Y akan mengalami peningkatan sebesar konstanta 1.802.175,391. Koefisien bernilai positif artinya antara biaya produksi X1 dan harga Y mempunyai hubungan yang positif. C. Koefisien regresi variabel biaya distribusi atau X2 sebesar 1,808, artinya jika harga Y akan mengalami peningkatan sebesar konstanta sebesar 1.802.175,391, koefisien bernilai positif artinya antara biaya distribusi X2 dan Y mempunyai hubungan yang positif. Yang kedua, koefisien determinasi. Koefisien determinasi R2 dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen harga dipengaruhi oleh variabel independen biaya produksi dan biaya distribusi. Hasil uji koefisien determinasi R2 dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data di atas, diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,972 atau 972%. Hal ini menunjukkan bahwa 972% harga dipengaruhi oleh variabel biaya produksi dan biaya distribusi. Standard error of the estimate atau SEE sebesar 56041,32349. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam melakukan kegiatan sebagai pedoman jika standard of error the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Yang selanjutnya, uji T atau uji beda. Uji T dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas, yaitu variabel biaya produksi dan biaya distribusi terhadap variabel terikat atau variabel harga secara parsial. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Interpretasi hasil output di atas yaitu penentuan hipotesis biaya produksi H0, yaitu biaya produksi atau X1 tidak mempunyai hubungan signifikan dengan harga atau Y secara parsial. Yang kedua H1, yaitu biaya produksi X1 mempunyai hubungan signifikan dengan harga atau Y secara parsial. Pembahasan pengajuan hipotesis biaya produksi atau X1. Yang pertama, T hitung biaya produksi atau X1 sama dengan 4,359 dengan signifikan 0,003. T tabel yaitu sama dengan min 1,89458. Jadi, T hitung lebih besar daripada T tabel sama dengan 4,359 lebih besar daripada min 1,89458, berarti H0 ditolak dan HA atau biaya produksi X1 mempunyai hubungan signifikan dengan harga. Yang selanjutnya, atau bisa dilihat dari level signifikansi 0,927 lebih besar daripada 0,05 atau alfa, berarti biaya produksi X1 mempunyai hubungan signifikan terhadap harga atau Y. Jadi kesimpulannya, jika biaya produksi produk meningkat dan baik, maka harga akan meningkat atau sebaliknya. Yang kedua, penentuan hipotesis distribusi. H0 yaitu biaya distribusi X2 tidak mempunyai hubungan signifikan dengan harga atau Y secara parsial. H1 yaitu biaya distribusi X2 mempunyai hubungan signifikansi dengan harga atau Y secara parsial. Pembahasan pengajuan hipotesis biaya distribusi atau X2 yaitu T hitung biaya distribusi atau X2 sama dengan 0,303 dengan signifikansi 0,771. T tabel yaitu min 89458. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel sama dengan 0,303 lebih besar daripada min 1,89458. Berarti H0 ditolak dan HA diterima atau biaya distribusi X2 mempunyai hubungan dengan harga atau Y. Yang selanjutnya, atau bisa dilihat dari level signifikansi 0,775 lebih besar daripada 0,05 atau alfa.
Berarti biaya distribusi atau X2 mempunyai hubungan signifikan terhadap harga. Jadi kesimpulannya adalah, jika biaya produksi bisa meningkat, maka harga akan meningkat dan sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu uji F. Uji F dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas, biaya produksi dan biaya distribusi terhadap variabel terikat yaitu harga secara bersama-sama. Dapatkan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil di atas, uji ANOVA dengan menggunakan SPSS versi 21 berdasarkan tabel di atas didapat F hitung adalah 121,312. Berdasarkan F tabel dengan tarif signifikansi sama dengan 5%, diketahui bahwa F tabel dengan DF sama dengan K-1 sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2, dan DF2 N-K sama dengan 10 dikurang 3 yaitu 7, maka F tabel yaitu DF1 dan DF2 sama dengan 4,74. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan F hitung 121,312, sedangkan F tabel 4,74, maka F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya produksi dan biaya distribusi berpengaruh terhadap harga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.